Sana, sana pergi. Jauh lebih kaget lagi waktu Jono menengok ke atas, tempat ranting dan daun gemerisik. Ternyata tiba-tiba sesosok makhluk berambut panjang, bergaun putih sedang duduk berayun-ayun pada dahan tepat di atasnya. Ini membuat lelaki patah hati itu terkesiap, kaget, dan takut. Seutas tali misteri. Malam minggu ini, Jono merasakan kepedihan yang mendalam. Hatinya terluka dan gemuruh oleh kemarahannya yang menggema di dalam dirinya. Ketika dia berniat apel mengunjungi rumah Sutinah, pacarnya yang sudah berjalan 2 tahun ini, berakhir dengan pemandangan yang membuatnya sakit hati dan penuh dengan berjuta amarah. Sudahlah. Semua sudah kulakukan untuknya, termasuk berdandan habis-habisan dengan baju baru, bunga mawar merah untuk kupersembahkan padanya, dan bahkan aroma parfum mahal yang harumnya sangat lembut menawan. Ternyata, ya, nyatanya harus gagal. Sial banget hidup ini. Berniat apel mengunjungi kekasih hati, ternyata justru hanya untuk melihat Sutinah kekasihku bergandengan tangan begitu mesranya dengan lelaki lain. Teja namanya. Sungguh, Jono saat ini merasa terpuruk, jatuh ke jurang derita yang paling dalam, dan ratapannya kian nelangsa, menyayat jiwa. Mereka masuk ke mobil Mercy mewahnya lelaki itu, yang kemudian meluncur pergi. Mereka menjauh dan hilang dari pandanganku, meninggalkan dalam kehampaan. Rasanya diriku seperti ditendang, dihajar babak belur, dilumatkan. Perasaanku hancur berkeping-keping. Oh, Sutinah, tega nian di kau. Jono berjalan tanpa tujuan, melangkah kontai seolah-olah tiada daya. Langkahnya pun membawa arah yang tiada pasti. Dilangkahkannya kaki yang terasa lemas, meninggalkan rumah Sutinah tanpa tujuan. Oh, Sutinah, kau sungguh tega mengkhianati cintaku hanya karena Teja lebih kaya, anak seorang juragan batu bara, dan punya mobil mewah yang banyak. Kau campakkan aku ke jurang derita. Oh, sungguh kejam kau, Sutinah. Ketika melintas sebuah warung, terbersit sebuah ide. Jono merangkai niat buruk dalam pikirannya, membeli seutas tali tambang dengan alasan sepele buat tali jemuran. Yang tahu tujuan sesungguhnya pasti hanya dia. Penjaga warung pun dan yang lain tentu tidak tahu apa yang akan digunakan dengan seutas tali itu. Jono lelaki sial. Dialah yang memendam rasa sakit hati hingga ke relung hati terdalamnya. Memang punya rencana khusus. Mungkin sudah saatnya. Aku tak akan tahan lagi.
Aku harus mengakhiri semuanya ini. Namun rencana itu terkendala. Lama dia berjalan ke sana kemari. Jam-jam segini semua tempat masih ramai. Banyak pasangan muda-mudi asik bermalam mingguan, mojok di tempat-tempat gelap. Jono melihat keramaian di halaman gedung bioskop dan terpikir olehnya untuk membunuh waktu. Dia pun membeli tiket dan nonton film bioskop itu. Usai nonton, Jono merayap di antara kerumunan orang dan masih dengan langkah gontai, ia kembali melanjutkan tujuan semula. Di saat kakinya semakin berat untuk melangkah, Jono melihat sebidang kebun yang sepertinya terbengkalai. Selain semak belukar, ada pula beberapa pohon besar tumbuh di situ. Di sudut kebun tumbuh pohon beringin yang cukup besar. Jono mendekat ke arah situ. Tentu dia bermaksud akan menyelesaikan kepedihan hatinya di pohon itu. Pohon beringin itu sepertinya tempat yang tepat. Aku tak ingin memberi kesempatan pada dunia ini untuk menyaksikan lebih lanjut kepedihan kehidupanku. Akhirnya cukuplah di sini. Jono melihat-lihat adakah cabang yang tepat untuk tujuannya ini. Sebuah cabang tidak terlalu tinggi, kira-kira 2,5 meter dari tanah menjadi pilihannya. Dia naik pohon beringin itu, lantas mengurai tali tambang plastik, mengikatkan ujungnya ke cabang pilihan, dan tekadnya sudah bulat. Diraihnya tali yang sudah menggelantung, lalu dibuatnya tali simpul sepanjang 1/2 meter dari cabang, berbentuk lingkaran seperti tali lasso, dan jika tertarik pasti menjadi jerat. Jika leher yang dijerat dan ada hentakan, tentu leher itu akan terjerat dan pasti berakibat fatal. Di tengah persiapannya mengikatkan tali, ketika tali melingkar dengan simpul jerat, akan dimasukkan ke kepalanya. Terdengar suara derak ranting dan gemerisik daun. Ih, suara apa itu? Paling-paling bunyi burung kelelawar. Ganggu saja binatang malam itu, bikin kaget. Shh. Sana pergi. Jauh lebih kaget lagi waktu Jono menengok ke atas. Tempat ranting dan daun gemerisik ternyata tiba-tiba sesosok makhluk berambut panjang, bergaun putih sedang duduk berayun-ayun pada dahan tepat di atasnya. Ini membuat lelaki patah hati itu terkesiap, kaget, dan takut. Apalagi saat makhluk kunti itu menyeringai, tertawa, dan menatapnya tajam. Karena rasa kaget bercampur takut oleh seringai kuntilanak yang seram itu, Jono tanpa pikir panjang melompat, jatuh berdebum di tanah, lalu berguling-guling dan lari sekencang-kencangnya tanpa memikirkan rasa sakit. Dan kabar baik yang menggembirakan, Jono pun jadi melupakan niatnya buat gantung diri demi mengakhiri hidupnya. Dan kisah-kisah misteri narasi artis akan tetap mengunjungi Anda.
Sampai jumpa.